Sahabat-sahabat petani, kita masih tetap di kebun. Tidak ada pekerjaan yang lain selain di kebun, sahabat petani. Jadi di sini kita lagi pembakaran jangkos-jangkos yang tertinggal ataupun yang membusuk di pohon kelapa sawit kita ini. Jadi sahabat petani, asap ini sangatlah banyak fungsi manfaat bila mana kita hidupkan api yang kecil di kebun kita, sahabat petani. Kebiasaan saya setiap saya ke kebun, selalu saya membuatkan api yang kecil. Contohnya seperti ini. Karena kalau kami itu orang Batak, namanya itu bila mana kita menghidupkan api di salah satu kebun kita itu, satu bahwa di kebun ini menandakan ada orang. Yang kedua, di kebun ini bila mana asap ini akan menghilangkan ataupun memberikan penciuman kepada hewan-hewan yang ada di sekitaran pohon kelapa sawit kita ini. Jadi untuk hama pun datang ke sini, hama itu mencium aroma asap ini, lalu dia akan menjauh dari kebun kelapa sawit ini. Jadi kalau kami biasanya itu orang Batak itu mengatakan ini martondi. Apa itu tondi? Martondi itu seperti martondi itu bahwa tanah ini, kebun ini, bahwa ada yang memiliki kebun ini. Jadi rasa kita mengharapkan kebun ini banyak penghasilan, kebun ini pun mengharapkan pemiliknya datang untuk melihat kebun ini, bahwasanya kebun ini memiliki pemilik kebun ini, sahabat petani. Jadi kalau orang-orang dulu mengatakan bila mana kamu berpergian jauh ataupun ke pedalaman ataupun ke kebun, kita dianjurkan itu biasanya menghidupkan api yang kecil. Tapi selesai kita pulang nanti, kita matikan ini nanti apinya. Terkadang, kenapa bisa dibakar, nanti kebakaran, nanti sawit orang gini. Sekalian di sini kita pun tanah mineral, sahabat petani. Jadi kalau untuk kebakaran sangat minim lah untuk kebakaran, lain hal dengan tanah-tanah gambut. Jadi saya di sini, sahabat petani, sudah berumur 29 tahun. Jadi saya berkeluarga itu berumur 26 tahun. Jadi dulu saya tak ada pun harapan saya ataupun keinginan saya untuk bertani kebun kelapa sawit. Jadi orang tua pun dulu menyarankan, belilah kebun walaupun kebun kosong, nanti 3 tahun 4 tahun nanti sudah berhasil, kau udah memiliki nanti usaha sendiri, tidak kerja di tempat orang lain. Karena berkebun ini sangat enak, begitulah kata orang tua saya. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memerintah. Jadi sesuka hati kita. Kalau kita memiliki kebun, mau jam berapapun pergi ke kebun boleh-boleh saja, mau pulang pun boleh-boleh saja, tak ada tekanan ataupun dikatakan yang mengatur kita, sahabat petani. Kita yang mengatur kita. Jadi inilah enaknya petani kebun kelapa sawit ini, sahabat petani. Terkadang orang itu beranggapan ataupun berpendapat, petani itu sangatlah, sebagian orang merendahkan. Jadi orang itu tidak tahu bahwa berkebun kelapa sawit ini sangat nikmat hasilnya. Buktinya saya dalam berkeluarga hanya 1 hektar kebun saya. Selama saya berkeluarga, Allah memberikan kecukupan ataupun rezeki. Setiap tahun bertambah 1 hektar, setiap tahun bertambah 1 hektar, setiap tahun bertambah 1 hektar. Saya pun di sini tidak memiliki apa-apa pun tabungan. Selalu saya investasikan beli kebun. Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki kebun kelapa sawit 4 hektar, sahabat petani. Ini bukanlah kesombongan ataupun ria.
Seperti itulah perjalanannya untuk mendapatkan kebun kelapa sawit ini dengan jumlah 4 hektar sahabat petani. Ini kebun ini 50 meter lah katakan sampai ke jalan besar ini sahabat petani kebun ini. Ini lebar ini 100 meter, panjang ini 200 meter. Di sini cara pengeluaran hasil kebun kelapa sawitnya pun sangat mudah sahabat petani, karena kita ada ini akses jalannya jalan rabak beton. Jadi ini dibangun oleh pemerintah untuk kelancaran produksi pengeluaran kelapa sawit. Kopi lah, kalau ada aturannya gula ataupun bawa alat masak tadi sahabat petani sudah membuat kopi aturan kan, karena kita di sini sendiri aja tidak bawa apa-apa, hanya cukup air minum aja dibawa sama rokok. Seperti inilah sahabat petani. Karena pun dulu orang tua saya pun petani sahabat petani. Dulu orang tua saya itu datang ke sini. Saya tempat tinggalnya, keberadaan saya ini sahabat petani di Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia sahabat petani. Disinilah tempat tinggal saya dan kebun saya ini. Dulu orang tua saya di sini sangatlah susah dulu sahabat petani. Kenapa dikatakan dulu sangat susah? Dulu orang tua saya di sini ini masih hutan, karena orang tua saya itu dulu pindahan dari Sipirok juga, ada di sana kabupaten kita, perkantoran kita kabupaten ini di Sipirok namanya sahabat petani. Jadi pindahan transmigrasi dulu ke sini sahabat petani. Ini dulu rawa, lalu di sini dulu kebanyakan di sekitaran ini dulu bersawah di sini dulu sahabat petani. Saya masih ingat dulu waktu SD. Jadi di sini ditanamilah dulu jeruk, selesai padi jeruk manis, selesai jeruk manis ditanamlah pohon kelapa sawit. Jadi makanya di sekitaran semuanya ini sahabat petani tak ada tanaman lain selain kelapa sawit, karena di sini pun karena sudah ada pabrik kelapa sawit. Karena dua di sini perusahaan, ada perusahaan PT Mir, ada pula pun perusahaan SKL. Jadi dua perusahaan tetangga kita ini memiliki pabrik masing-masing. Jadi tergantung kita lah sebagai petani mau kemana kita jual, mau ke pabrik SKL atau ke Mir, tergantung kita sahabat petani. Cuman harganya berbeda-beda. Ada yang beda-beda Rp800 dalam per kilogram. Cuman jarak tempuhnya pun ada juga yang berbeda-beda sahabat. Beginilah enaknya jadi petani ini. Mau istirahat kita bisa, mau minum, mau tidur, tergantung kita, tak ada yang mengatur sahabat petani. Inilah enaknya yang berkebun ini. Dulu saya tak kepikiran untuk memiliki pohon kebun kelapa sawit ini teman-teman. Tapi sudah dirasakan hasil sawit itu, wah puas juga sahabat petani. Cukuplah untuk keluarga, mulai dari biaya hidup, untuk cicilan-cicilan kebeng, ataupun ya belanja sehari-hari lah sahabat petani. Saya di kebun ini sahabat petani, saya tidak menyemprot total ini sahabat petani, hanya saya cuman menyemprot piringannya ini aja. Jadi pun pelepahnya ini kita letter U, karena letter U itu bila mana kita memupuk cukup di piringan ataupun di penyusunan pelepah kita taburkan pupuk, karena disitulah akar-akar yang mudah untuk mencari nutrisi untuk pohon kelapa sawit kita itu. Sebagian orang itu memupuk terlalu dekat ke batang, ada yang setengah meter dari batang. Sebetulnya itu bisa jadi, tapi cuma tidak banyak manfaatnya, karena akar yang besar-besar itu, yang warna hitam itu dia, yang sebesar rokok ini,
itu akarnya itu hanya sebatas bertahan hidup untuk pohon kelapa sawit. Jadi yang mencari makan ataupun nutrisi itu akar yang halus-halus, warna putih dia itu biasanya sahabat petani. Jadi kalau kita buka penyusunan pelepah itu pasti ada di situ akar yang halus-halus warna putih. Karena itulah yang mencari nutrisi untuk pohon kelapa sawit itu. Itu pun saya dapat informasinya ataupun ilmunya, ada juga kawan kerja di perusahaan, begitulah kata dia, terapkanlah ini ke kebunmu, beginilah cara pemupukmu, beginilah cara penyusunan pelepahmu. Makanya saya ikuti semuanya kebun saya itu sahabat petani, penyusunan pelepahnya itu letter U. Jadi saya sekarang sudah merombak, dulu saya itu semprot total ini sahabat petani, semprot total. Tak ada pun satu rumput yang tumbuh. Tapi sekarang saya sudah ubah cara perawatannya. Tapi ada juga banyak perubahan signifikan yang saya dapat bila sudah saya ubah cara pemupukan, penyemprotan, penyusunan pelepah. Biasanya ini dalam per 2 hektar ini sahabat petani, kalau sebelum saya ubah itu biasanya saya dapat yang 2 hektar ini 2 ton 300. Setelah saya ubah berlahan, sekali memanen dia dapat 2 ton 500, mau 2 ton 600, per 2 minggu kadang turun lagi. Itu pun turunnya sahabat petani tidak signifikan turunnya, mau turun-turun 120 kilo. Begitulah dia kenaikan dan penurunannya sahabat petani. Ini pun apinya ini udah mulai redup, harus kita tambahkan ini sahabat petani. Mungkin bila mana ada masukan ataupun berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita saling membagilah sahabat petani kan. Mana tahu ilmu saya belum tentu saya miliki ilmu teman-teman sahabat petani, begitu juga sebagian, begitu juga lah bolak-balik satu sama lain. Jadi kita saling sharing-sharing, saling berbagi cara-cara perawatan kebun kelapa sawit, pemupukan, penyemprotan. Ya berbagi ilmu lah sahabat-sahabat petani. Sukseslah untuk kita petani kelapa sawit. Mungkin sampai disinilah dulu curhatan seorang petani. Salam sukses untuk kandang kelapa sawit.